Puji syukur alhamdulillah. Dalu menika kita sedaya saged hadir wonten ing majelis mriki dalam rangka sareng-sareng menyaksikan putra putri panjenengan diwisuda khatam Al-Quran 30 juz. Semoga putra putri panjenengan ingkang sampun khatam 30 juz kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, Allahumma sehingga di wong tuane inilah tabungan akhirat sing luar biasa. Wong luar biasa kula nyaksiaken langsung. Ini putra putri panjenengan ingkang dalu menika pun diwisuda. Iki maca Qur'ane wis fase-fase. Nyuwun sewu kula sering ngisi acara wisuda TPQ atau TPA. Niki kadang-kadang ada anak yang sudah diwisuda tapi cara baca Al-Qur'annya niki kirang fasih. Tapi teriki dari jumlah kita 40 ya. Wow, niki secara bilisan tak teliti, tak krimo kena. Ini fasihnya luar biasa. Nek mau nyoba nilai putra putri panjenengan tak nilai 100 kabeh, Allahumma amin. Kenapa? Yang nyuwun sewu bacaan hunah mawon iki. Hunah niki sih kadang-kadang wonten lare maca hunah tapi kurang mantep. Tapi putra putri panjenengan di situ saat membaca hunah itu betul-betul mantep. Mantep, makharijul hurufnya pun juga mantep, matnya pun juga mantep. Muga-muga ngok ning omah tetep dibaca sesuai dengan ilmu panjenengan ingkang sampun didapat wonten TPQ Al-Hikmah, Allahumma ya Rabbal alamin. Terus tidak di wong tuane bapak ibu seneng napa mboten? Bapakne seneng napa mboten, Pak? Kudu seneng. Mau sambutan saking atas nama wali murid. Dari mulai bocah sing durung kenal alif. Bisa kenal alif lempung karo bengkok. Anak biar bengkok ya, Pak ya. Jadi bisa kenal alif sampai ya orang kursus sekedar kenal huruf alif sampai ya, tapi sampai baca Quran fasih makhrajnya beres khatam 30 juz. Mau rupanya si nyambuke panangis ngumpat nangis dari gurel panggungan orang kepenak dia aja. Ini pantas. Kenapa? Kewajiban putra putri panjenengan enggak bisa maca Quran kan wong tua. Tapi panjenengan cukup maslahaken putra putri panjenengan wonten TPQ Al-Hikmah, wonten Kiai Musolfi maslahaken mangkate rajin, terse rajin. Itulah hasilnya. Malam ini putra putri panjenengan saged diwisuda. Secara keilmuan sudah usul sampai dari guru sampai ke atas dan insya Allah sampai kepada Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sanad keilmuan putra putri panjenengan wis ora diraguaken. Bu
saking jenengan secara sanad keilmuan Quran jelas ora diragu kenamani, berarti sanad putra putri panjenengan sudah usul sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di TPQ Al-Hikmah sudah jelas, Yai Musofi panjenengan pun paham, Yai Rozikin Al-Hafidh sampai pun paham, guru-gurunya yang pun paham. Apa maning dalam wisuda ini orang pun sekedar religi secara Qurani, tapi secara karakter kebangsaan luar biasa. Ngomong di wisuda baik, pas kibrane ngintil terus. Ya pas kibrane pasukan pengibar bendera. Ya bawa bendera sampai di cocoran di mudri. Bolak-balik luar biasa. Diri supaya anak adanan apa diadani, selalu saya diadani, diterbangi, si terbangan yang sepuh-sepuh, kehormatan sampai luar biasa. Diri sampai menek ya luar biasa. Supaya gue malah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ini ibu-ibu sampean mbak tidak di wong tuane, ya anak-anaknya sampean apa loh nyanyi Padamu Negeri. Tapi si wong tua aku bisa apa kan orang apal, ya dari si baru dibedak dong cilik kapal barang gede kon moni orang apal. Ini menunjukkan bahwa putra putri panjenengan sing sekolah nengkene memunculkan nilai-nilai karakter kebangsaan. Karena apapun yang namanya karakter kebangsaan harus kita ciptakan. Kita hidup di Indonesia harus mengakui Indonesia adalah negara nyong sampean kabeh yang sudah berdaulat, yang sudah merdeka semenjak tahun 1945. Karena sampai termasuk santri, bicara masalah santri, bicara masalah Indonesia. Sehingga pantas kalau tadi sudah dituntut menghadapi pasukan Paskibra, ya nyanyi lagu kebangsaan, karena yang namanya santri adalah salah satu jasa yang luar biasa untuk menghantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Semoga putra putri panjenengan sing diwisuda menjadi kebanggaan negara Indonesia. Allahumma amin. Pamane disampaikan sing dadi mahasiswa lulusan TPQ Al-Hikmah, ya Allah ilmune manfaat. Ya. Jadi bagi putra putri panjenengan sing sekolah baik sing perguruan tinggi walaupun SMA esi kelingan Quran sing diulang wonten TPQ Al-Hikmah. Ini keuntungan yang luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas mengajarkan Quran di tengah-tengah umat itu betul-betul karena ini adalah amanat si Gusti Allah. Kanjeng Nabi pertama kali nikono terima ayat Al-Quran adalah surat Al-Alaq. Iqra. Perlu diingat bahwa wong Arab itu dikenal orang ummiyin. Ummiyin adalah orang yang tidak kenal baca dan tulis. Rasulullah masuk di dalamnya. Padahal kalau secara keilmuan, keintelektuan mereka cerdas. Nyatanya apa? Mengelola bahasa yang indah orang Arab adalah jagone.
Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, Gusti Allah telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat yang ummiyin, umat yang tidak kenal baca dan tidak kenal tulis. Kenapa di sini umat disebutkan ummiyin? Bahkan Rasulullah pun juga mendapatkan yang namanya ummi. Kalau secara bahasa ummi, umun kan artinya ibu. Artinya apa? Ibu, umun. Kenapa? Ya karena di sini orang Arab itu secara keindahan bahasa jago. Nyatanya banyak orang Arab itu ahli penyair, ahli syair, itu orang Arab banyak sekali. Tapi hikmah Gusti Allah maringi umat ummiyina, umat ummi. Rasulullah pun juga mendapatkan titel yang namanya ummi. Itu tujuannya apa kok Gusti Allah memberikan predikat Rasul adalah ummi? Wenda umat gembiye aja duweni prasangka kepada Rasulullah. Quran sing diturunkan ini hasil bacane Kanjeng Nabi dari buku-buku kuno. Ini yang dimaksud ada. Jadi endah aja sampai wong-wong Arab kunake buruk sangka kepada Rasul bahwa Kanjeng Nabi itu adalah Quran diturunkan dudu Quran sing Gusti Allah muni hasil baca buku-buku kuna gede. Mulane langsung dikono langsung ummi. Berarti tidak kenal baca dan tulis. Walhasil mereka harus mengakui Quran ini adalah wahyu mukjizat sing diturunkan dari Gusti Allah. Wong niku mawon kata orang-orang kafir yang tidak percaya keberadaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya ini ngaten. Jadi kemudian untuk menghindari omongan wong Arab bahwa Quran ini adalah kitab dunia, kitab wong Arab dunia, wis terus dari Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi memproklamirkan bahwa ini adalah Quran yang diturunkan dari Gusti Allah untuk menampik tentang prasangka kados ngaten. Mulane Kanjeng Nabi mendapatkan titel ummi dan umatnya pun teko dulu disebut ummiyina. Buktinya Quran tadi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum fil ummiyin. Rasul Gusti Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat yang ummiyin, umat yang tidak kenal baca dan tulis, bahwa Rasulullah pun juga sama ummi. Nah, si tujuannya apa? Nah, ini baru tujuannya yatlu alaihim ayati. Sawise Gusti Allah maringi ayat mujizat marang Kanjeng Nabi,
Buktinya surat pertama diturunkan yang namanya Al-Alaq itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira adalah ayat Iqra sing nyampekaken malaikat Jibril. Bukti keumiane Kanjeng Nabi, malaikat Jibril matur, "Ya Muhammad, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ma'ana biqari'in, nyora bisa maca. Malaikat Jibril ulangi maneh, Iqra. Jawabannya Kanjeng Nabi, ma'ana biqari', nyora bisa maca ya Jibril. Baru malaikat Jibril matur, tirukan apa yang saya baca. Iqra. Kanjeng Nabi melihat Iqra, Iqra, Iqra. Terus bismi rabbikal ladzi khalaq sampai rampung. Nah, diambil dari hikmah. Ternyata wong nek umi ora bisa maca nulis, bisa jadi bisa maca nulis lantaran wong mau gelem ngaji. Mulane wong singarane pengen bisa maca Quran ya kudu ana gurune. Mulane ulama sampe dawaken nek ana wong pengen maca Quran lah ka gurune, yaitu walhasil deres Quran dengan otodidak. Sekarang otodidak itu adalah belajar Al-Quran tanpa guru, sehingga dia moni kiye mengko akan muncul singarane gurune setan, gurune barbaro. Wong ngaji Quran tanpa guru berarti gurune. Ini yang berbahaya. Sekarang kan dengan era digital, nyuwun sewu, niki wonten Quran Bapak Ibu, singana pulpen cilik, singana pulpen cilik. Kekon pulpen tempelan ning gue begini ayat, gue pulpane bersuara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, mau fungsinya ke pulpen melu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gua mau pulpen tempelan bismillah, kok mau Bismillahirrahmanirrahim. Gue ditiru-tiru, kita diunsur rame, sehingga mereka yang belajar kayak gue sudah ngomongin orang lah ngaji Quran orang sahuda mustah, orang usah ngaji neng TPQ, orang usah ngaji neng kiai, cukup tuku Quran singana pulpane baik, mongko bisa-bisa moni. Ini berbahaya. Bukannya kita nggak boleh, boleh, karena ini adalah salah satu terobosan era digital. Tapi ngapunten, sing kaya kowe monggo asalkan wong mau wis ana gurune ngaji Quran. Iku karena wonten Bapak Ibu sing kados ngaten, sehingga mulia kesosan tekan dikai Ustaz, ora tekan TPQ, ora tekan TPA, cukup tuku Quran nganggo pulpen sing kaya kowe. Ya. Niki sampun. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah gurune setan. Nek gurune setan naudzubillah min. Dan jenengan wis jelas gurune wis jelas Yai Musofi kali itu nipun, sehingga pecah promone cangkemnya bocah kiye muni auzu cangkem promone kaya ngapa ditiru gurune muni auzu, bocah muni auzu ya ono cangkeme ngono-ngono lho. Mulane pates karo ke bocah kiye sing khatam Quran
nirune karo gurune, karena gurune mau kayak gue inna allaha ma'as-sabirin inna memang gurune kados ngaten sebagaimana kanjeng Nabi gurune malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah dari ayat yatslu alaihim ayati. Ya Rasul, Anda sudah mendapatkan guru saking malaikat Jibril membawa yang namanya ayat Al-Quran, silakan diulang, dibacakan di tengah-tengah umat, bacakan di tengah-tengah umat, endah umat ke bisa maca singarane Al-Quran yatslu alaihim ayati, endah bisa maca, macane sing jelas, macane sing fasih, panjang pendek kayak beres, singkatus ngaten. Ini berarti baca Quran satu huruf pahala yang luar biasa. Wonten bapak ibu cerita, wong mau ke ora bisa maca Quran. Cara saya gue wonge sembahyang be manusia luar biasa. Sembahyang suka ngaji, suka terus Quran, suka, tapi artinya nyonge dua anak, endah anaknya aja kayak nyong. Anaknya endah bisa sholat, endah bisa ngaji, endah bisa maca Al-Quran. Sehingga dua anak siji setahun, 2 tahun, 3 tahun pasrahaken karo kiyaine. Yai yang pasrah kali jenengan ke diulang endah bisa ngaji Quran. Nyong dadi wong kaya kiai luar biasa. Mungkin dulu ngol hidayah kiai sehingga iki bahaya. Si penting para anake pasrah mau ngaji kali kula diulang bolak-balik sampai wis 10 juz. Barang anake wis ngaji wis 10 juz, Gusti Allah seneng karo anake wong mau dipundhut rumiyin. Ya dicukur rumiyin walhasil meninggal dunia. Bapaknya nangis nanti mripate bendur. Karena apa? Oli nangis sahabat-sahabat, ya Allah, siji-sijine anaknya yo sih bisa baca Quran, memang betul orang bisa ngaji apa-apa, tapi anaknya yo ngaji Quran yo 15 ya nangis nganti berdule luar biasa. Geger masyarakat. Akhir apa harus tinggal? Ya, saya cerita, bapaknya sangat sangat getun. Kenapa anaknya itu dicukur disik 30 juz durung khatam, nembe 10 juz nangis terusan. Si akhirnya geliseng cerita bapaknya mau ya turu barang turu prengasane mlaku ngalor ngidul tanpa arah kaya wong linglung plonga blongo. Pas lagi mlaku plonga tanpa arah ana waktu gede karena kesel akhirnya jatuh. Barang lagi jatuh ngadep ngalor si kulon anak ular naga rambutnya biwok-biwok wis kaya kue cangkeme mangap dibitari lancip-lancip panyaplok wong mau. Lalu kane didejol ular naga kejar sampai lalu nganti ngetang dikejar bareng kue anak jurang genine mulat di kono. Dheweke hanya 2, apa nyong mati dicaplok ular, apa jebune jurang. Ternyata ada suara tanpa rupa, istilah bahasa kita namanya hatif, suara tanpa rupa. Ngomong, Pak, aja jebur jurang, lo hanya didaku-daku wis jurang lepati, lo kan bisa kali-kali bisa lepati jurang. Blok lumane, bahasa wisek
selamat orang jebur jurang karena anaknya mapa apa Bu? Nyusul bapak si bapak gani keringetnya akeh temen. Iya misalnya bapak dikejar-kejar ular, ya kasih panyaplok bapak ular Singapura nyongis puluhan kilometer dikejar ular kayak bahkan minipan jeburin jurang tapi anak wong Singapura aja jebur jurang yang tak pelepati jurang si bisa bapak kali gane bisa kaya gue anaknya matur Pak lu melu nyong ya Allah kok lagi apa nyong lagi diulang dening Nabi Ibrahim bapaknya disowanaken kali Nabiullah Ibrahim dening anaknya yumpah soan tekan marang Nabiullah Ibrahim sing lagi mulang ya Nabi Ibrahim matur karo anaknya Mas niku bapaknya sampeyan nggih. Oh jenengan bapaknya nggih. Lah iki anak kula. Kula niku lagi kelangan. Bocah lagi ngaji Quran 10 juz jebule Gusti Allah melas mundut rumiyin. Sehingga kula nangis. Jebule itu dikejar-kejar ular naga. Orang yang anaknya sampean lagi tak ulang nyong. Nah luar biasa lagi tak ulang aku. Nah terus pribadi Pak lah kan ulane Nabi Ibrahim marane ulah balik mana warik do yurun si ulah mau akhirnya langka. Lah Nabi Ibrahim matur Pak untung sampean duwe anak lagi belajar Al-Quran lagi ngaji Quran turun khatam ternyata meninggal dunia putrane panjenengan tak ulang nyong oleh perintah si Gusti Allah wis saiki sampean termasuk wong sing untung awit saiki sampean tobat njaluk ngampura marang Gusti Allah. Buat gue tangi turun nangis sampai nangisnya mau guguk-guguk sampai air matanya itu tidak bisa dibendung. Si akhirnya apa dengan tobat, bertobat ternyata wong mau tobatnya diterima dari Gusti Allah sehingga pada kurun waktu niku dheweke dinobatkan menjadi waline Gusti Allah. Nah, singarane siapa? Lah kowe singare Waliullah Malik bin Dirham. Lah niki sehingga dia diangkat jadi wali merga apa tobatnya diterima dari Gusti Allah sebab tertolong oleh anake. Ini keuntungan wong tua sing gadhe putra putri sing bisa ngaji Al-Qur'an. Mulane ayat sudah matur yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang kedua wa yuzakkihim, yaitu bersiakan. Tugas Kanjeng Nabi pertama adalah apa? Quran harus bisa umatnya. Mulanya harga mati sing dadi umatnya Kanjeng Nabi kudu bisa maca Al-Quran. Sebab dengan baca Al-Quran insya Allah yuzakkihim. Tujuannya Kanjeng Nabi diutus untuk membersihkan sing maune perbuatan dosa, dosanya hilang, jadi bersih putih. Nah maka di situ dengan apa? Si kemudian umat sadurunge Kanjeng Nabi diutus, mereka pada nyembah marang saliyane Allah. Sawise Kanjeng Nabi datang,
ternyata apa? Membawa ketauhidan marang Gusti Allah adalah tanggal kelahirannya Kanjeng Nabi. Paling boten iki kita harus bisa mengupas sejarah, paling orang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi kados pundi ngaten. Cinta Quran itu yang pertama. Yang kedua tauhid, mantapkan hati kita bertauhid pada Gusti Allah, mantapkan diri kita bertauhid pada Gusti Allah. Ajaran Rasulullah ikuti dengan baik, terutama adalah ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah TPQ Al-Hikmah tidak lepas dengan yang namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang background singgawane si benar-benar mengawal ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah Jamiah Nahdlatul Ulama NU. Indonesia untung anak NU digalaka NU yang bohra genah. Untungnya di Indonesia Nahdlatul Ulama terbukti Quran dibaca sesuai dengan keilmuannya. Kabupaten orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah care baca Quran ketelitinya luar biasa. Singarane tajwide, singarane ghoribe paham. Tapi nek di luar aswaja bacaan sakta bae ora paham. Ning Quran ada bacaan sakta ora ngerti. Ning Quran ada bacaan yang namanya isma ora ngerti. Rampak rusak. Tapi di Indonesia berkat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bacaan Quran yang luar biasa. Orang Arab ngacungaken jempol kalau Indonesia maca Quran bahasa Arab kayak gitu. Karena tertatilnya luar biasa. Karena Indonesia Quran yang diajarkan kepada anak-anak ini Quran yang standar, yang sesuai dengan aturan. Bacaan huribe ya anak, singarane saktah diajari, singarane ismam diajari, wakof diajari. Untungnya di Indonesia Quran percetakan Indonesia sudah menolong orang yang belajar. Di Indonesia kan Quran cetakan Indonesia terutama Kudus ya. Ini buat saya nasamun ditasfih oleh Kementerian Agama. Kuwi ngono ana wakofe ya kan. Anak ayat sajadah, anak ayat sajadah tebal giringane tulisan sajadah. Jika oh ya, yang macam berarti anak ayat sajadah. Paling boten nek pas lagi terus Quran menangin dengan ayat sajadah jenengan kun sujud tilawah. Ya, kun sujud tilawah. Carane kepriben kapang. Nek lagi posisi ora salat sawise pas di ayat sajadah sampai mandek Quran ditokol dhuwur ngadep kiblat sampai niatnya apa? Nawaitu sujud dan tilawah Allahu Akbar langsung sujud maca doa sampai apa wis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng duduk salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Itu kalau mau melaksanakan sinarane sujud tilawah di luar sholat. Nah kalau saat sholat lah sinar disembahyang hati-hati. Imamnya maca Quran sawise Fatihah ternyata Quran ayat sing diwaca ayat sajadah. Nah, berarti otomatis contoh wasjud waqtarib langsung imamnya langsung sujud. Nah, langsung sujud. Kowe sujud tilawah, kowe makmum ora paham, mesti makmum ngomong subhanallah, subhanallah. Gimana imamnya duduk apa? Lagi sembahyang mau imamnya duduk kayak batal. Karena ora ngerti.
Ya orang ngerti. Padahal kan lagi sujud tilawah. Yang sampai sujud tilawah aku ngadeg maning kok melanjutkan ayat baru apa ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Niku saat sholat mulai nek imam depan sujud tilawah saat sholat kapan sholat jamaah imam harus bener makmum wis pada ngerti sujud tilawah dulu. Pasal kejadian wonten sembahyang jamaah imamnya maca ayat sajadah sing sujud tilawah imamnya tok makmumnya pada lingat-lingung ana sing ngomong subhanallah subhanallah sing muri dasar imam orang maca dulu orang sujud. Nah ini persoalannya kan belum paham makanya tak jelas nah bukan anak dengan makmum terus sujud berarti imamnya tadi sujud tilawah karena pas maca ning ayat sajadah. Ibu nek waktu sembahyang. Nah kalau kita sama orang sujud tilawah untuk nomor diganti dengan bacaan kalimatun tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niku kados niku. Jadi boten nomor selesai. Nah ini untuk ditolong dengan kalimat as-sajadah. Diturun yang namanya hijab mukra, diturun namanya wakof. Setiap ayat di Quran adalah sakta, ada tulisan sakta. Di situ nih anak ayat seumpama imalah tulis imalah. Ini Quran sing ana nang Indonesia. Tapi nek jenengan pisane Quran sing nang Arab langkah kaya gue. Jus-jusan yang ada di Indonesia jus 1, ada jus 1 tebal, jus 1 ningara kakek sampai ini jus pengalaman rencang kulo udah kulo pangkat hajinya wis ngomong wendang koman karena maca Qur'ane bisa tajet kataman mikila kue luwe apik gawa Qur'an sinumah si bisanya iya jadi kita ngerti saya ngerti kan yo samene ana si jamono pakai orang usah gawa Quran wah negara be Quran ting tempel akeh nemen tumpukan iya wis ora apa-apa silakan tak silakno orang gawa Quran ya. Orang gawa Quran semua barang aja mana deres Quran lan Masjidil Haram kan ini masjidil Quran ning iringane saka bulet kan ada beda Quran cukup baca baru langsung ditekuk nyemuk jadi ditekuk kok bukan asuk gini maning ya kan bisa mono maning jamaah orang akan ikut maning iya ya lu jadi ngerti ya kangelan sing akhir apa bingung karena bingung dia ngomong wis sampai tukuran yang baik mengkot ditekuk digawa di tas macane esi blekak blekuk Ustaz muni lancar tebarang iya karena tanwin orang Indonesia urmet double paham bingung si wis maca sabisane wis pokoke sampean maca Quran sesuai ilmu tajwid sehingga selama di Mekah saya tanya berapa khatam sampean di sini orang bisa ngomong tapi sing nurut omongane nyong gawa Quran sing Indonesia bisa ngomong alhamdulillah nyong ning Mekah ping 3 khataman alhamdulillah nyong ning Mekah ping 4 khataman karena Quran digawa terusan terus berlanjut. Ya, ini ngomong pengen dulu ya, video judulnya tak. Gue beda, sebab nih Arab, gue singaran jus orang kayak di Indonesia terbang. Nih Arab biasa mawar tulisannya kalau di atas jus 1, jus 2. Cuma karena kita itu kalau bersekutan kan oleh jus ya. Tapi ini jenengan orang Indonesia buat nopo-nopo kembali kepada ulama salaf as-sholihin zamannya Sayyidina Ali. Zamannya Sayyidina Ali. Sistem baca Quran itu nganggone sistem surat yang beliau memberikan istilah fami bisyaukin bahasa seperti fami bisyaukin fami berarti lidah saya
bahasa Pemalange mulute nyong, bahasa Inggrisnya cangkeme nyong. Bisyauqin rindu Quran, fami bisyauqin mulutku rindu Quran, dengan disingkat fami bisyauqin. Ternyata beliau memberikan konteks fami bisyauqin punya makna luar biasa, yaitu urut-urutan surat singani Al-Quran. Contoh fami, huruf pertama adalah fa. Di Quran surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Famina. Maca Fatihah sampai sadurunge huruf mim. Huruf mim singkatan surat Al-Maidah. Berarti ini jenengan maca Quran dari surat Al-Fatihah sampai sadurunge surat Al-Maidah. Sadurunge surat Al-Maidah surat nomor 2. Halaman Bu, sadurunge surat Al-Maidah surat apa? Surat cinta ya Bu. Adalah surat An-Nisa. Nah itu berarti sampai maca surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa, ini berarti nembe huruf fa. Ya, paketnya ngaten mim Maidah fami. Berarti sampai dari mulai maca surat Al-Maidah sadurunge ya di huruf ya berarti surat Yunus. Berarti ini jenengan deres Quran dari mulai surat Al-Maidah sadurunge surat Yunus, berarti jenengan nembe huruf fa karo mim. Yani Yunus. Berarti dari mulai deres Quran dari surat Yunus biba, yaitu sadurunge surat Bani Israil. Bi ya. Lalu dari mulai surat Bani Israil sampai sadurunge huruf Shidde, yaitu surat Asyura. Nek sampai deres Quran dari surat Bani Israil sadurunge surat Asyura, berarti lebih huruf Shidde Asyura. Nah, syaur wawu ya. Nah, dari surat Asyura sampai kepada huruf wawu adalah wasofat, surat wasofat. Nek jenengan deres Quran dari surat Asyura sadurunge surat wasofat, berarti nulis huruf Shidde. Lah wawu ne wasofat syauqin qaf, yaitu apa? Surat Al-Qaf. Nah, surat Al-Qaf sampai Anas, berarti cukup diringkas fami bisyauqin fa mim ya ba sin wawu qaf, pitu huruf sing telung apa sing 114 surah. Nek ini sampai bisa kayak apa masalah. Dan ini mulai keuntungan kita di Indonesia, cetakan mushaf Quran Indonesia sudah banyak yang nulung. Wow, si dibatal oleh putra panjenengan si gede, niku luar biasa, niku nulung. Berarti lebih mudah kita belajar Al-Quran. Nah, mulai tidak ada istilah nggak bisa, harus bisa. Karena ini adalah kewajiban kita selaku umat Rasulullah, sebagaimana kanjeng Nabi bikatut amal sang Gusti Allah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang kedua, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Kanjeng Nabi itu kasih mulang Alkitab Quran diulang. Sawise panjenengan putra putrine bisa maca Quran, maka perlu mendalami isi kandungan Al-Quran. Silakan ngaji tafsir Quran, silakan ngaji ilmu tafsir, sehingga cara pemahaman ayat Al-Quran adalah punya dasar, yaitu kitab tafsir, sehingga orang bias kemana-mana, karena di dalam tafsir otomatis akan dibahas tentang asbabun nuzul kaitan dengan ayat itu diturunkan.
Al-Quran. Jika cara pemahaman Al-Quran kita sudah usul punya sanad keilmuan. Karena kenapa ngapunten zaman saiki akeh wong memahami Quran ora oleh tafsir. Nganggone terjemah diakal-akal dhewe, makanane akale manusia mesti nuntut kebenaran. Jika sing keliru. Karena di Quran ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ini harus dipahami. Mulane putra-putri panjenengan sawise bisa maca Quran, ayo didukung. Terus ya oke, perpanjang lagi anak-anak sampai enda bisa memahami ayat Al-Quran. Karena di sini wa yu'allimuhumul kitabah, yaitu memahami sinar Al-Quran. Kan Nabi punya kewajiban mulang, maka ning kono sing mulang bahasane guru-guru kiai lan ustaz. Insyaallah terpalang dikata kiai-kiai sing biasa ngaji tafsir bermondo ya, ada bocah yang bisa ngaji tafsire. Insyaallah putra-putri sampai maca Quran wis beres, tafsire beres, masyaallah wis luar biasa. Nah yang keempat wal hikmah ini. Hikmah itu apa? Al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, mampu diimplementasikan, dipraktekkan, sehingga bocah mau sikap perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sudah barang tentu sesuai dengan nilai-nilai sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harapannya atas ngaten. Mulanya terdiri yuk kita bareng-bareng amankan generasi kita cinta Quran, cinta memahami Al-Quran sesuai dengan keilmuannya. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Apalagi di sini TPQ Al-Hikmah sudah jelas syarat keilmuannya. Di sini adalah di bawah Nahdlatul Ulama, sudah jelas para ketua Hasyim Asy'ari. Inilah salah satu tokoh NU yang harus kita banggakan, karena Indonesia ada organisasi Nahdlatul Ulama yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, nyaman, tenang. Ini harapan kita. Mulane kita doakan semoga putra-putri panjenengan termasuk wong sing ahli Quran, wong sing ahli Islam, ahli sunnah wal jamaah, dan wong sing ahli mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbal alamin. Setengah siji ya Bu ya, sunyi ya, ayo ngarep ya. Muka-muka pasti tak sampaikan manfaate. Dalam rambut kering kata mobil atur kula salah khilaf baik disengaja ataupun boten. Mari kita akhiri dengan doa ridallah wa syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakidin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa li qira'atil Qur'an wa li sa'adah wa li istiqamah wa li tajal wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما استعاذنا منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقرب طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.